fondasi dasar daripada godnya si rohani, baiknya si rohani, salehnya si rohani, jekurungnya si rohani adalah yang pertama sekali adalah makanan yang ia konsumsi, apakah halal ataupun tidak. Bila katakan tentang benar hudik dari para ulama yang kakajir ke ulama-ulama rayuan, hampir semuanya mereka adalah orang-orang yang terjaga, urun-urun yang dijaga makanan dan minuman yang dikonsumsian oleh orang tua ataupun walinya. Tacok contoh haboh lagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memang keawaikan ke yatim, dan yang jaga agaknya adalah maknya. Mak Imam Syafi'i adalah orang yang malim, dalam arti dia tahu apa yang pantas dikonsumsi oleh anaknya. Mak Imam Syafi'i tidak akan kebiarkan Imam Syafi'i untuk memakan makanan yang syubhat, apalagi makanan-makanan yang haram. Pernah kejadian juga, waktunya Imam Syafi'i mantang dalam keadaan bayi, mantang dalam keadaan menyusui. Karena mak Imam Syafi'i tinggal hiro dan beliau perlu hajat untuk gejak ude, maka dititipkanlah Imam Syafi'i bak tetangga yang naik sampai rumah. Bak saatnya nak titipkan amanah lima Imam Syafi'i. Nepegah lima Imam Syafi'i tekedi klik bak Nabi napua. Tekedi anda mayaknya klik bak Nabi napua. Bah mana ni kedi? Hana izin punya Nabi. Gebedah mak Imam Syafi'i ke berangkat aku dah. Nanti tengah perjalanan Imam Syafi'i yang mantang ubunnya, karena agaknya adalah mantang ubud, mantang bayi ke klik karena kadia. Karena tetangga dengan bunuh hana tega ke kalian ada miatnya kai klik, maka diberikanlah susu gaknya. Kebetulan tengah ke bibi susu, gualah mak daripada Imam Syafi'i karena hana mengati. Kemudian ke kalian bayi gaknya tengah disusui oleh orang lain. Gecok Imam Syafi'i, gepalho anak jaro lamabah gepu muntah susu yang kalian konsumsinya. Gebalik oleh uyup, getarik-tarik sehingga susu yang kalian konsumsian kibancara pokoknya harus keluar daripada lambung Imam Syafi'i. Pertanyaan dipakan mak Imam Syafi'i sampai lagiannya kejadian karena beliau ingin memastikan bahawa makanan yang tambang dalam lambung, dalam perut anak itu adalah makanan yang pasti makanan halal. Karena punya makanan yang bro konsumsi dijamin karena bro yang konsumsi. Tapi punya makanan yang diberikan oleh orang lain belum tentu. Boleh jadi itu adalah makanan yang syubhat atau lebih-lebih parah itu adalah makanan yang haram. Sampai dalam riwayat dipegah oleh murid Imam Syafi'i, mungkin bila hana kejadiannya, bila Imam Syafi'i hana nerempak jeb susunya, kemungkinan tidak ada mazhab lain dalam dunianya. Karena begitu cerdasnya Imam Syafi'i, begitu hebatnya Imam Syafi'i. Tapi gara-gara perkara yang bacut, sehingga kecerdasan Imam Syafi'i nyokat terbatas. Seandainya mungkin tidak ada kejadiannya, mungkin kecerdasan daripada Imam Syafi'i tidak memiliki batas dan mazhab lain tidak akan ada di dunia ini. Dari kisahnya jelas bahawa makanan yang halalnya mempengaruhi tentang psikologi si rohani. Makanan yang halalnya mempengaruhi jiwa si rohani. Kadang-kadang nani berat habatat, gaduh ke belah-belah haji. Tapi dia tidak pernah introspeksi diri. Tak kalian, apakah makanan dia konsumsian? Apakah makanan yang halal? Apakah makanan yang syubhat ataupun makanan yang haram? Yang perlu untuk kita jaga. Itu tugas yang pertama daripada seorang ayah.